Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat, bersukacita dan bersemangat. Jumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Bun Pagi edisi hari ini, Selasa 3 Februari 2026. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman. Kita akan bersama-sama mengawali hari ini dengan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Maka sebelumnya mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami, dan kami akan memulainya dengan mendengarkan sabda Tuhan. Maka kiranya Tuhan berkenan menolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami juga dimampukan mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari yang kami jalani. Hamba-Mu yang penuh akan dosa dan kesalahan ini mohon berkenan Tuhan, layakkanlah untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam kasih dan rahmat-Mu, Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa memohon pertolongan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini terambil dari Mazmur pasal 37. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Begini firman-Nya. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati pada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian sahabat Petra, firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan dan merenungkan sabdanya, namun sungguh-sungguh berjuang melakukannya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema kita untuk hari ini adalah serahkan pada Tuhan. Oke, serahkan pada Tuhan. Nah, yang pertama kita renungkan adalah ketika saudara mencermati tadi Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara nanti bisa membaca lebih lanjut ya, secara utuh di Mazmur 37 mungkin bisa dibaca semua. Tapi yang mau saya ajak untuk kita renungkan adalah yang pertama, tadi secara jelas Tuhan mengingatkan bagi setiap orang yang percaya melalui Daud. Kita semua yang percaya diingatkan supaya jangan kita merasa iri, jangan kita merasa iri terhadap orang yang kelihatannya sukses, kelihatannya berhasil, kelihatannya hidupnya enak, tetapi sebenarnya kesuksesan, keberhasilannya itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang jahat, cara-cara yang curang, cara-cara yang tipu daya begitu. Nah, jadi poin perenungan kita untuk saat ini, kita diajak untuk secara yakin menghayati bahwa ya lebih baik hidup saya biasa-biasa saja, tidak sukses secara duniawi, tidak berhasil yang spektakuler secara duniawi, tetapi itu saya tempuh dengan cara-cara yang baik. Tetapi kehidupan saya itu meskipun tidak sesukses orang lain yang luar biasa, tetapi saya jalani, saya usahakan kehidupan saya dengan cara-cara yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita merasa iri kalau orang lain sukses dan berhasil, padahal itu diperolehnya dengan cara-cara yang tidak baik. Itu semoga jelas menjadi pegangan kita dalam mengupayakan setiap hal, dalam menjalani pekerjaan kita, dalam mengejar karir kita. Tampaknya sederhana, tetapi kita sungguh-sungguh akan diuji ketika masuk dalam pekerjaan kita, masuk dalam perjuangan ekonomi sehari-hari, masuk dalam perjuangan karir. Di situ Tuhan mau uji kita. Kita tetap setia kepadanya, tetap setia berjalan di jalannya Tuhan, meskipun mungkin tidak memperoleh keberhasilan sebagaimana orang lain,
Atau kita memilih untuk mengabaikan Tuhan, menempuh cara-cara yang tidak baik, asal kita bisa sukses dan berhasil seperti orang-orang yang mendapatkan kesuksesan karena cara yang tidak baik. Itu poin penting untuk perenungan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa tetap menempuh jalan kebenaran dalam Tuhan dengan setia, meskipun banyak godaannya untuk berbuat tidak baik demi kesuksesan dan keberhasilan tadi. Maka saya mengajak kita untuk mencermati ayat 3 sampai ayat 5. Saya bacakan sekali lagi. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kata kunci untuk bisa tetap setia menempuh jalan kebenaran di dalam Tuhan. Meskipun ada godaan berbuat tidak setia, ada godaan menempuh cara-cara curang, cara-cara tipu daya, menempuh setiap cara yang tidak baik demi keberhasilan, demi kesuksesan. Agar kita tetap setia menempuh jalan yang benar dan tidak menempuh cara-cara yang curang, maka dua kata kuncinya, percayalah pada Tuhan, dan tetap melakukan yang baik, serta menyerahkan hidup kepada Tuhan karena Tuhan yang akan bertindak. Jadi saudara, kata kuncinya adalah ada pada kata percaya dan berserah. Seolah-olah itu memang kelihatannya mirip nggak ya kata percaya dan berserah itu. Ada banyak orang yang mungkin percaya itu ya berserah, berserah itu ya percaya. Meskipun sebenarnya kedua-duanya bisa saja dibedakan, tetapi yaitu satu kesatuan yang memang harus ada dalam iman kita. Khususnya untuk pembahasan hari ini tentang bagaimana kita bisa tetap setia pada Tuhan di tengah godaan untuk tidak setia dan melakukan yang jahat demi keberhasilan. Nah saudara, kata kuncinya adalah mari percaya kepada Tuhan bahwa apa yang kita tempuh, apa yang kita usahakan di jalannya itu adalah sesuatu yang baik, yang seharusnya kita lakukan, dan itulah panggilan dari Tuhan untuk kita. Mari percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu bisa diandalkan dan bahwa Tuhan itu memang tidak pernah meninggalkan kita dan bahwa Tuhan itu memang terus melihat, menguji kita satu persatu. Sekarang ini mungkin kita bisa seenaknya sendiri, tetapi ada kalanya nanti akan datang waktunya ketika kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang sudah kita lakukan. Jadi mari kita percaya kepada Tuhan dan tetap melakukan yang baik. Berikutnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan karena Tuhan yang bertindak, mengerjakan karyanya, melakukan yang terbaik untuk hidup kita dan memanggil kita untuk senantiasa mau berjalan bersama dengan Dia. Jadi saudara-saudara, tidak ada cara lain untuk bisa tetap setia menempuh jalan Tuhan di tengah godaan untuk tidak setia, di tengah godaan melakukan yang jahat demi keberhasilan. Tidak ada cara lain untuk tetap setia selain percaya dan berserah pada Tuhan. Jadi dua hal itu saja yang kita renungkan sekarang ini saudara-saudara. Satu, kita diajak untuk tetap mau menempuh jalan kebenaran, tetap menempuh jalan Tuhan, dan tidak merasa iri dengan orang lain yang berhasil dan sukses, tapi keberhasilan dan kesuksesannya diperoleh dengan cara-cara yang tidak baik. Lebih baik hidup kita biasa-biasa saja, lebih baik hidup kita tidak sesukses dan seberhasil orang lain, tapi hidup kita tetap kita tempuh di jalan yang benar, yaitu jalannya Tuhan. Dan yang kedua, ketika godaan itu muncul, godaan untuk memperoleh keberhasilan ekonomi, kesuksesan dan karir, godaan itu muncul, namun harus kita capai keberhasilan itu dengan melakukan yang tidak baik. Kalau kita digoda untuk melakukan itu, satu, percayalah pada Tuhan dan serahkan hidupmu padanya. Percayalah kepada Tuhan bahwa ketika kamu setia kepada Tuhan, ketika kamu menempuh jalan Tuhan, kamu tidak akan kekurangan. Ketika kamu menyerahkan hidupmu pada Tuhan, maka Dia akan bertindak menolongmu pada saat-saat yang dibutuhkan. Dan bukankah itu yang lebih baik bagi kita, sesuai dengan apa yang kita imani? Bahwa lebih baik kehidupan kita mungkin biasa-biasa saja, tidak spektakuler seperti orang lain, tetapi kita selalu dicukupkan, tetapi kita selalu dipelihara oleh Tuhan, tapi kita tetap menempuh jalan Tuhan hingga pada akhirnya kita akan berada bersama-sama dengan Tuhan. Tidak hanya sekarang ini, namun sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Demikian sahabat Petra, renungan kita untuk hari ini. Mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa agar kita dimampukan mengerjakan firman-Nya. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu dan mampukan kami untuk sungguh terus setia berjalan di jalan-Mu. Mampukan kami untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu, menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, sehingga kami terus kuat, sehingga kami terus setia untuk menempuh jalan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak tergoda untuk menempuh cara-cara yang curang, cara-cara tipu daya, cara-cara yang tidak baik, demi keberhasilan dan kesuksesan duniawi. Ingatkanlah kami akan firman-Mu ini ketika kami menempuh kehidupan kami sehari-hari, ketika kami menghadapi godaan-godaan dan tantangan-tantangan untuk memperoleh keberhasilan ekonomi dan kesuksesan dengan cara-cara yang tidak baik. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, khususnya di tengah kehidupan kami sehari-hari ketika kami bergumul dan berjuang di tengah-tengah dunia ini bersama orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Allah untuk firman-Mu dan mampukan kami mengerjakannya. Kami serahkan, kami percayakan sepenuhnya hidup kami hari ini kepadamu. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra, perenungan kita pada Embun Pagi edisi hari ini, Selasa 3 Februari 2026, masih bersama dengan Radio Petra 105.7 FM. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Metari Sleman, mohon pamit, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.